Assalamualaikum, kembali lagi di Dapur Rosita. Apa kabar semua? Saya mau bikin kue yang lagi laris-larisnya dijual, dan ini namanya Thai milk bun. Saya bikin yang rasa original. Mumpung lagi viral, saya juga mau ikutan bikin kue yang satu ini, karena jujur di tempat saya susah sekali buat beli kue ini, harus pesan dulu baru dapat kuenya. Jadi saya bikin sendiri, tapi saya menggunakan resep dari Luffy Taho, dan saya jamin resep beliau ini sangat enak sekali. Silahkan dicoba ya bun resepnya. Saya bikin adonan roti dulu. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein tinggi sebanyak 300 gram, ragi 4 gram, ragi instan ditambah dengan 25 gram gula pasir. Kita campur. Setelah itu mixer perlahan, masukkan 25 gram SKM atau susu kental manis, diiringi dengan susu cair full cream. Di sini saya menggunakan sebanyak 180 ml susu cair. Untuk penggunaan susu cair bisa lebih dari 180 ml ya, tergantung dengan tepung terigu yang kita gunakan. Terakhir masukkan 30 gram margarin dan 3 gram garam. Setelah ini kocok menggunakan kecepatan tinggi sampai adonannya kalis. Ini dia adonan yang sudah saya keluarkan dari mixer dan adonannya sudah kalis. Kalau sudah seperti ini, kita pindahkan ke tempat yang sudah diolesi dengan margarin. Setelah itu diamkan selama 30 menit sampai 60 menit sampai dia mengembang 2 kali lipat. Tutup atasnya menggunakan kain bersih. Sementara menunggu adonan rotinya mengembang, kita bikin filling dan toppingnya dulu. Di sini saya siapkan 100 gram whipped cream bubuk ditambah dengan 200 ml air es. Kocok sampai whipped creamnya mengembang atau mengental. Whipped creamnya nggak usah terlalu lama ya mengocoknya. Kalau sudah kental seperti ini sudah cukup, dan kita sisihkan dulu. Kita kocok campuran untuk whipped creamnya. Gunakan unsalted butter atau mentega tawar sebanyak 150 ml ditambah dengan susu SKM 100 gram, tambahkan setengah sendok teh garam. Kocok sebentar sampai menteganya lembut. Satu tips dari saya, kalau mau kuenya enak harus gunakan unsalted butter dan jangan gunakan margarin. Kenapa? Karena ini salah satu bikin filling atau toppingnya itu enak. Masukkan mentega tawar atau unsalted butter tadi ke dalam whipped cream. Kita campur sebentar saja sampai tercampur rata. Kalau sudah dikocok dan tercampur seperti ini ya contohnya, jadi ini perpaduan antara whipped cream dan butter. Dia lembut sekali. Adonan setelah 30 menit yang sudah mengembang, bisa kita kempiskan dulu adonannya. Setelah ini baru kita timbang, dan di sini saya timbang adonan beratnya untuk satu ini 25 gram.
Sudah saya siapkan loyang, ini loyang roti biasa yang sudah saya olesi margarin atau mentega biar tidak lengket, dan untuk adonannya saya bulatkan atau saya rolling seperti ini biar dia permukaannya lebih halus. Setelah itu masukkan ke dalam loyang yang sudah disiapkan tadi. Lakukan sampai adonannya habis satu persatu dari awal sampai akhir. Sudah selesai semua, ini rotinya perlu kita istirahatkan lagi. Tutup atasnya dengan kain bersih, kita istirahatkan selama 30-60 menit sesuai suhu di ruangan masing-masing. Setelah 30 menit, rotinya sudah mengembang 2 kali lipat dan sudah saya masukkan dalam oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu. Oven selama 15 menit dengan suhu 140 derajat Celcius. Baru saya keluarkan dari oven, rotinya sudah matang dan ini penampakan rotinya, dia masih berwarna putih ya bun, nggak kuning seperti kita bikin roti biasanya. Untuk versi aslinya seperti ini ya bun rotinya, jadi jangan takut kalau rotinya masih mentah. Saya pastikan roti ini sudah matang, jadi perbedaannya dari cara kita memanggang rotinya. Untuk rotinya mau saya gunting atau saya bolongi atasnya biar bisa memasukkan filling ke dalam roti atau isiannya ke dalam roti. Fillingnya tadi saya masukkan dalam plastik segitiga seperti ini biar lebih mudah memasukkan ke dalam roti. Isi fillingnya ke dalam roti sampai penuh. Untuk takaran resep fillingnya ini sudah lebih, jadi tidak perlu takut fillingnya ini kurang. Untuk lebihannya bisa kita jadikan topping di atas. Lebihan fillingnya kita olesi ke atas seperti ini, dan untuk atasnya mau saya taburi dengan gula halus, tapi gula halusnya kalau bisa gunakan gula halus yang namanya Blancia, tulisannya BLANCIA. Jadi ini gula yang tidak mudah larut dan dia tidak terlalu manis. Walaupun banyak kita tabur gulanya, ini nggak terlalu manis ya bun, karena gula yang kita pakai emang khusus untuk kue seperti ini. Dan atasnya mau saya tambahkan taburan susu denkau, susu bubuk secukupnya saja. Setelah ini bisa kita masukkan ke dalam kulkas baru bisa dinikmati. Kuenya sudah saya masukkan ke dalam kulkas selama 6 jam atau bisa juga semalaman biar lebih enak, dan seperti ini ya bun contoh kue yang sudah saya masukkan ke dalam kulkas. Ini enak sekali bun, perpaduan rasanya ada rasa asin dan rasa manis, ini perpaduannya pas. Untuk filling atau isian dalamnya ini enak sekali, nggak bikin enek seperti kita makan es krim. Jadi kita makan kuenya ini makan satu aja rasanya ketagihan, nggak berasa makan mentega.